Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Dian Arianti dengan NIM B1B1 21012. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat tokoh filsuf Sokrates 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Sokrates hidup dari tahun 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di Athena dan ayahnya adalah seorang pemahat bernama Sophroniscus dan ibunya seorang bidan bernama Phaenaretes. Setelah ayahnya meninggal dunia, Sokrates menggantikan ayahnya sebagai pemahat, hingga akhirnya ia berhenti dari pekerjaan itu dan bekerja dalam lapangan filsafat dengan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang kaya. Masa Sokrates bertepatan dengan masa kaum sofis. Walaupun begitu, dengan sekuat tenaga Sokrates menentang ajaran pola sofis. Ia membela yang benar dan yang baik sebagai nilai objektif yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Sokrates merupakan contoh istimewa dan selaku filosof yang jujur juga berani, berkepribadian yang sabar, rendah hati, baik, dan adil yang selalu menyatakan dirinya bodoh. Badannya tidak gagah, sebagai biasanya, sebagai penduduk Athena. Meskipun dia orang yang berilmu, tetapi dia dalam memilih orang yang dijadikannya istri, bukan dari golongan orang yang baik-baik dan pandai. Istrinya bernama Khantib yang terkenal dengan kejudesannya. Dan cara penyampaian ilmu dan filsafatnya dilakukan secara tanya jawab, sehingga memperoleh banyak simpati. Masa-masa buruknya hubungan Athena dan Sparta terjadi antara tahun 421 dan 416 sebelum Masehi. Salah seorang murid Sokrates menyebabkan Athena kalah di Sirakus 413 sebelum Masehi. Kubu Sokrates semakin kuat, orang sofis sudah semakin kehabisan pengikut. Ajaran bahwa kebenaran itu relatif semakin ditinggalkan. Semakin tidak laku, orang sofis kalap, lalu menuduh Sokrates merusak mental pemuda dan menolak Tuhan. Hal ini terjadi pada tahun 399 sebelum Masehi. Walaupun demikian, Kierkegaard yang merupakan bapak eksistensialisme modern mengagumi Sokrates. Bahkan filsafat Sokrates dijadikan model filsafatnya. Karena Sokrates secara konstan menentang orang-orang sofis pada zaman itu. Untuk pembuktian hal itu, Sokrates diadili oleh pengadilan Athena. Plato menulis sebuah pidato berjudul Apologia untuk membela Sokrates dan mengisahkan adanya tuduhan bahwa Sokrates tidak hanya menentang agama yang diakui oleh negara dan mengajarkan agama baru buatannya sendiri. Meletus seorang pendakwah juga mengatakan bahwa Sokrates tidak bertuhan, menambahkan bahwa Sokrates mengatakan matahari adalah batu dan bulan adalah tanah. Sokrates dinyatakan bersalah dan dituntut hukuman mati dengan mayoritas 60 suara, 280 melawan 220
281 melawan 220 menurut Hasan 1973-74 dan 200 melawan 220 menurut Ahmad Sadali 1997-67. Selama Sokrates di dalam penjara, ia masih dapat berbicara dengan sahabatnya. Kriton ialah sahabat Sokrates yang mengusulkan Sokrates melarikan diri, tetapi Sokrates menolak. Dan pada waktu senja, dengan tenang Sokrates meminum racun, dikelilingi oleh para sahabatnya. Sekalipun Sokrates mati, ajarannya tersebar justru dengan cepat. Karena kematiannya itu, orang mulai mempercayai adanya kebenaran umum. Plato membuat pidato yang berjudul Phaidon. Ia menceritakan percakapan Sokrates dengan para muridnya pada hari terakhir hidupnya dan melukiskan Sokrates pada suatu senja dengan tenang meminum racun, dikelilingi oleh para sahabatnya. Dalam gerakan pemikiran Sokrates melahirkan pemikiran antisofisme dengan mengeluarkan pemikiran sebagai berikut. 1. Dunia bayang-bayang, The Story of the Kaufman. Ungkapan Sokrates yang sangat terkenal adalah, kenalilah dirimu sendiri. Dunia bayang-bayang atau pemikiran abstrak diperlukan bagi manusia untuk mendefinisikan sesuatu hal demi kemajuan dan kesejahteraan kehidupan manusia, dan dunia bayang-bayang abstrak sebagai landasan awal bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Kebenaran universal. Sokrates memandang akan adanya kebenaran objektif yang tidak bergantung pada saya, individu atau kita, kelompok. Dalam pembuktian hal ini, Sokrates menggunakan beberapa metode. Metode tersebut bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan atau disebut juga dengan dialog yang kemudian dianalisis. Metode ini dianggap memiliki peran penting dalam menggali kebenaran objektif. Contoh, ketika ia ingin menemukan makna adil, ia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh lapisan masyarakat, yaitu dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan, dan dari sinilah menurut Sokrates kebenaran universal ditemukan. 4 poin tentang pemikiran Sokrates. 1. Kepercayaan terhadap akal manusia. 2. Mencintai dialog dan diskusi. 3. Tidak pernah puas. Dan yang keempat, gagasan mengenai norma universal. Demikianlah video singkat saya tentang tokoh filsuf Sokrates. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.